Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai standar costing direct cost untuk mata kuliah akuntansi biaya 2 pertemuan kelima bab 18. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Alayudi, nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Giri Laksana Diputro, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sategama, nomor urut 20. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi, di video kali ini kita akan membahas dua materi inti, yakni konsep dasar standar costing dan standar costing untuk direct cost. Langsung saja, kita akan membahas materi yang pertama, yakni konsep standar costing. Satu, pengertian dan komponen standar costing. Standar costing merupakan suatu metode dalam hal pembebanan dan pencatatan biaya produksi yang dilakukan dengan menggunakan biaya standar yang sudah ditentukan terlebih dahulu, atau dengan kata lain yakni predetermined manufacturing cost. Dengan demikian, pencatatan atas biaya produksinya akan dilakukan berdasarkan komponen standar costing tersebut. Nah, apa aja sih komponen standar costing itu? Jadi, komponen standar costing dibagi menjadi dua, yakni yang pertama standar fisik dan yang kedua adalah standar harga. Standar fisik atau physical standard adalah kuantitas standar input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dan untuk standar harga atau price atau rate standard adalah harga atau tarif standar per unit input. Yang berikutnya, manfaat standar costing. Manfaat standar costing dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai alat perencanaan biaya atau penganggaran. Dengan menggunakan biaya standar yang telah ditetapkan di awal periode, perusahaan dapat dengan mudah menyusun anggaran untuk satu periode ke depan. Setiap komponen biaya produksi telah memiliki standar biayanya masing-masing. Dengan demikian, manajer tinggal menyesuaikan kapasitas yang akan diproduksi dengan biaya standar tersebut guna memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, sebagai alat kontrol atas penggunaan sumber daya. Standar biaya yang telah ditetapkan di awal dapat berperan sebagai alat pengendali atas biaya yang dikeluarkan secara real pada periode berjalan. Sebagai contoh, ketika biaya real atas menggunakan raw material melebihi ambang batas standar yang diperkenankan, manajer harus lekas tanggap akan hal itu. Manajer harus segera meneliti penyebab kelebihan biaya aktual dari biaya standar tersebut guna dilakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur hasil kinerja. Penggunaan biaya standar dapat memfasilitasi pengukuran kinerja bagi perusahaan. Kinerja perusahaan dikatakan baik apabila selisih antara biaya standar yang ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan bersifat menyenangkan atau favorable. Hal tersebut berarti bahwa biaya aktual lebih rendah daripada biaya standar. Tentu saja hal tersebut harus tetap memperhatikan dan menjaga aspek efektivitas kinerja di mana target dapat sukses tercapai. Yang keempat, memudahkan dalam hal pembebanan biaya. Pencatatan dengan menggunakan biaya standar dapat dilakukan dengan lebih mudah dan bersifat segera. Untuk komponen biaya produksi berupa direct material dan direct labor, penggunaan standar costing memang tidak terlalu ketara kemudahannya. Namun, bagi indirect manufacturing cost, penggunaan standar costing akan sangat membantu dan mempermudah pencatatan serta pembebanan biayanya. Proses pengalokasian biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan sudah adanya standar biaya yang dapat secara langsung digunakan untuk alokasi biaya FOH. Yang kelima, menentukan harga kontrak maupun harga jual. Dengan menerapkan standar costing, dapat dihitung biaya produk atau product cost yang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan harga jual produk maupun harga penawaran kontrak. Baiklah, yang berikutnya adalah standard costing untuk direct cost. Pertama, proses penerapan standard costing. Ketika perusahaan menggunakan sistem standard costing, di awal periode perusahaan akan menetapkan suatu biaya standar atas setiap komponen biaya produksinya. Hal ini berarti perusahaan tersebut akan menetapkan beberapa standar biaya. Kita asumsikan bahwa proses produksi berjalan pada kapasitas normal atau normal capacity. Hal itu berarti bahwa proses produksi berjalan pada saat full capacity
dengan tetap mempertimbangkan beberapa interupsi yang wajar seperti maintenance period dan tidak adanya lembur. Beberapa standar biayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah input standar atas raw material yang akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Yang kedua, harga dari setiap unit input atas raw material yang dibeli. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Yang keempat, tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Yang kelima, jumlah biaya tidak langsung atau FOH atau factory overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dan yang terakhir, tarif atas factory overhead untuk setiap satu satuan basis alokasi. Kemudian, setelah standar biaya ditetapkan, perusahaan akan menerapkannya bagi perhitungan atas setiap komponen biaya manufaktur tersebut di sepanjang periode berjalan. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli raw material, maka perusahaan akan mencatat biayanya sejumlah unit raw material yang dibeli dikalikan dengan standar harga beli raw material tersebut. Contoh berikutnya, pada saat perusahaan hendak membebankan direct labor, maka perusahaan akan mengalihkan jam tenaga kerja langsung yang diserap oleh produk yang dihasilkan dengan tarif per jam tenaga kerja langsungnya. Jadi, pembebanan biaya produksi ke setiap produk yang dihasilkan dihitung dengan mendasarkan pada standar biaya yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian, pada akhir periode, manajer akan melakukan proses pembandingan guna mengukur kinerja perusahaannya. Di akhir periode, perusahaan memiliki dua buah nilai biaya, yakni biaya yang sesuai dengan standar dan biaya aktual yang nyata terjadi. Biaya standar diperoleh dari standar biaya yang telah ditetapkan, sementara biaya aktual didapat berdasarkan kwitansi pembayaran atau bukti real pengeluaran perusahaan. Sangatlah sulit bukan untuk mendapatkan hasil di mana biaya aktual akan sama persis dengan biaya standarnya. Jika kondisi demikian terjadi, maka dikatakan standar biayanya sangat akurat. Pada umumnya terdapat penyimpangan biaya aktual dan biaya standar. Dengan kata lain, terdapat perbedaan atau deviasi atas biaya aktual terhadap biaya standar. Perbedaan itu disebut sebagai varians. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, analisis perbedaan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, gimana? Paham nggak? Paham nggak? Paham lah, masa enggak? Karena durasinya mau habis, kami izin undur diri ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.